Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gue Fai Muhammad. Berhubung hari ini tuh hari kedua lebaran ya, hari kedua lebaran, hari ketiga lebaran, dan masih masuk ke suasana lebaran. Jadi gue ingin mengucapkan kepada teman-teman taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Idul Fitri kita kali ini itu lebih keren ya, lebih bahagia. Ya gimana nggak bahagia, karena 2 tahun lalu kemarin kita di penjara. Jadi banyak yang balas dendam di tahun ini rasanya ya. Sampai kemarin tuh banyak yang macet di Cikampek. Wah, gila banget ya, gue nggak bisa ngerasain tuh gimana rasanya kena macet bisa seharian semalaman gitu. Apalagi kasihan banget yang bawa bayi ya. Hari ini juga kalau gue lihat di berita memang udah banyak juga yang pulang dari kampung halaman. Cuma memang hati-hati, tanggal 8 sampai tanggal 9 katanya puncak arus balik dari mudik nih guys. Jadi teman-teman yang memang masih ada di kampung halaman terus tanggal 8 atau tanggal 10-an baru pulang, yang menggunakan transportasi pribadi atau mobil pribadi harus tetap berhati-hati. Ada indikasi nanti takutnya macet. Kalau teman-teman yang mungkin menggunakan transportasi umum seperti bus dan juga kereta, mungkin ya masih bisa lebih nyaman ya. Tapi yang di bus nih ya, walaupun kitanya nggak nyetir, cuman kalau kena macet kan juga bete banget ya. Dan gua pun udah mulai libur tuh kemarin kapan ya? Tanggal 27 apa 28 gitu. Dan teman-teman juga udah lihat ya beberapa menit vlog kemarin. Jadi aktivitas gue selama libur ngapain aja. Dan seperti janji gue kemarin, hari ini kita akan update tipis-tipis terkait pasar Bitcoin, terus juga indeks pasar saham Amerika. Karena kalau kita lihat memang ya beberapa hari belakangan harga Bitcoin, indeks pasar saham Amerika dan juga emas kan bergeraknya gitu-gitu aja kan ya. Karena memang kondisi kebijakan moneter sentral bank AS yang diagendakan menggelar FOMC itu sekarang ya tanggal 3 dan 4 Mei. Nah, sebelum kita lanjut lebih detail, kemarin kan ada event Bing X ya guys. Nah, ini nih dia jaketnya nih, Bing X. Jadi gue harap teman-teman yang kemarin ikutan event ini ada yang menang dan setidaknya mendapatkan jaket inilah, karena memang kemarin itu limited ya, cuma 20 hoodie doang. So congratulations buat teman-teman yang menang dan mendapatkan hoodie ini. Juga total hadiah kemarin kan 200 USDT. Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan pasar saat ini, memang betul ya momentum saat ini pasar itu sangat ngebosenin dan memang saat ini itu terlihat mengkhawatirkan. Nah, rasanya tuh memang saat ini ada penurunan minat ya dari retail dan juga institusional untuk masuk pasar Bitcoin, terus juga masuk ke pasar saham Amerika. Justru memang saat ini pasar investor termasuk gua ya memang cenderung wait and see dan juga menunggu putusan nanti malam ya, sekitar jam 1 tengah malam waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat berdasarkan countdown sih ya sekitar 15 jam lagi ya. Yang rencananya memang kan Jerome Powell akan memberikan testimoni terkait kenaikan suku bunga. Apakah memang nadanya Om Jerome ini akan sangat hawkish atau justru saat ini memang dovish. Ya, untuk mengingatkan kembali ya bahwa memang The Fed kan akan berencana untuk menaikkan suku bunga ya sebesar 50 basis poin, yang sebelumnya pada bulan Maret kemarin itu 25 basis poin. Nah, suku bunga The Fed ini kan memang menentukan besaran bunga ya yang akan dikenakan masing-masing bank untuk pinjaman jangka pendek dan juga sebagai patokan besaran berbagai jenis kredit konsumen. Nah, pasar juga saat ini memang semakin khawatir kepada kemampuan AS ya dalam menyeimbangkan laju inflasi dan menjaga ekonomi tidak terdampak dari resesi. Kalau berdasarkan pernyataan ex-wakil ketua The Fed, namanya itu Roger Ferguson, memang kemungkinannya AS itu kan akan memasuki masa resesi yang sangat tinggi. Karena memang instrumen yang dimiliki oleh The Fed untuk mengendalikan inflasi ini tuh cenderung mentah katanya, dan hanya dapat mengendalikan permintaan agregat aja. Nah, beliau juga memang memperkirakan bahwa resesi ini akan terjadi 2023 mendatang. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan pada video sebelumnya ya, jadi hati-hati sama tahun depan karena memang ada potensi crash.
Kalau dalam waktu dekat ya berarti kita harus hati-hati 2 bulan ini guys, bulan Mei dan juga Juni, karena bulan depan juga ada probabilitas kenaikan suku bunga itu mencapai 75 basis point. Nah, dampak inflasi ini tuh nggak cuma kerasa sama Bitcoin dan kawan-kawan ya guys, tapi juga akan sangat berdampak kepada Indonesia. Kenapa? Karena kenaikan yield obligasi AS yang mengakibatkan arus dana yang mengalir ke pasar saham itu menjadi seret. Nah, akibatnya di kita ya banyak investor asing yang cabut dari pasar Indonesia. Kalau investor asing minggat terus lebih memilih berlabuh di pasar obligasi Amerika, maka dampaknya akan sangat terasa. Apalagi kalau mereka keluar barengan terus gandengan ya, nangislah kita. Kalau ini terjadi ya maka pasar keuangan Indonesia agak sedikit tergonjang-ganjing ya. Kemungkinannya IHSG turun dan juga rupiah melemah. Nah, kalau masa-masa seperti ini jadi gimana nih kita ya? Nah, kalau menurut gue kayak Deddy Corbuzier jadinya. Kalau untuk long term holder ya, kalau menurut gue ada baiknya kayak kita siap-siap dana aja di saat nanti diskon besar-besaran, ya itulah waktunya kita greedy. Jangan pas nanti harga udah naik, udah run baru kita greedy, apalagi ya di pucuk baru greedy. Nanti nyangkut nyalahinnya Bitcoin lagi, nyangkut nyalahinnya cryptocurrency lagi, nyalahinnya mantan gak minal aidin. Terus sembari kita analisa untuk cari bottom, ya kita juga harus mengasah skill atau kemampuan, karena skill atau kemampuan itu kan tahan sama inflasi ya, nggak peduli harga dolar berapa juga. Justru kalau kita punya skill ya kita akan dibayar mahal karena skill tersebut ya. Maka dari itu belajar, tekuni, dan repeat itu adalah kuncinya. Nantikan waktu dan pengalaman ya yang akan berbicara. Dan untuk short holder atau traders ya tetap juga harus hati-hati ya, karena traders kan technical banget nih, jadi harus perhatiin price action juga order booknya, karena ya kita nggak tahu ya tiba-tiba ada sudden drop atau sudden reversal, terus ada kena SL, loss gulung tiker baru juga dapat THR udah loss. Nah, jadi nanti kita lihat testimoni atau putusan Jerome Powell ya jam 1 waktu Indonesia Barat atau sekitar 15 jam lagi berdasarkan countdown to FOMC.com. Namanya CMEgroup.com. Kenapa jadi countdown to FOMC.com? Nah, berdasarkan teknik analisisnya jadi gimana nih guys? Kalau kita lihat Bitcoin kan memang saat ini itu berada pada harga 37.984 berdasarkan chart Bitstamp. Nah, kalau kita lihat berdasarkan entry point kita berdasarkan analisa ya di kisaran 36182, 34648 ya. Tinggal kita lihat aja atau menunggu putusan nanti Jerome Powell jam 1 malam waktu Indonesia Barat. Pasti akan ada gonjang-ganjing harga nantinya, teman-teman harus berhati-hati dan mempersiapkan dana untuk entry di harga sekian. Kalau kita lihat berdasarkan struktur ya ini adalah bullish pattern ya guys, karena ini kan adalah sebuah falling wedge. Mungkin teman-teman yang di spot market ya sudah siap-siap nyicil ya, karena harga itu sudah mendekati entry point. Dan pada time frame 4H karena memang di sini ada bullish divergence, jadi ada kecenderungan harga itu reversal, tinggal mungkin akan membentuk lower low yang baru lagi untuk menyentuh entry point atau justru tidak broken dari garis trendline supportnya. Cuman overall sih gue menunggu reversal aja dulu. Terkait untuk target price kan kita sudah analisakan ya, kalau berdasarkan X dan A ya maka potensinya naik sekitar 60 atau 70% dari penurunannya. Kalau kita hitung berdasarkan entry point 0786886 maka kenaikan ya sampai dengan 47418. Tapi di sini kita akan melihat lagi aja nanti berdasarkan rasio Fibonacci yang kita tarik nanti dari C sampai dengan ntar lowestnya di mana, ntar kita cari Fibonacci 05, 06, 07 sebagai exit plan kita short termsnya. Kalau untuk long termsnya ya nggak usah di take profit sekarang gitu ya, karena kalau ternyata harga bisa broken dari level resisten atau reclaim harga 48-49 maka potensinya sangat besar untuk menyentuh 50 dan juga new all time high. Ya setidaknya kalau gue pribadi sih tidak expect ya bahwa saat ini harga Bitcoin itu dia new all time high dalam waktu dekat, karena melihat kondisi yang ada saat ini pasar memang cenderung wait and see dan juga pasar Amerika berpotensi untuk resesi. So ya untuk tahun ini kemungkinan besarnya potensi
Bitcoin masih terkonsolidasi dari harga 60-an sampai dengan harga 30-an ya. Dan gue pribadi memang belum melihat dalam waktu dekat saat ini harga itu menurun lebih dari 30 ribuan. Atau kalau berdasarkan teknik analisisnya, karena kan banyaknya analisa yang memprediksikan penurunan itu sampai dengan EMA 250 time frame weekly ya. Cuma kalau untuk dalam waktu dekat memang saat ini gue belum melihat ada potensi ke harga tersebut dan masih terkonsolidasi di atas 30 ribuan. Nah, ini untuk pasar Bitcoin sih ya. Kalau pasar Bitcoin pasti akan mempengaruhi pasar altcoin lainnya. Jadi kita harus siap-siap for the goods atau kita siap-siap for the bad. Nah, kalau untuk pengaruh inflasi ya maka kita harus melihat dari indeks dolar ya, karena indeks dolar kan lagi bullish banget nih ya. Jadi ada potensi memang bila mana level resistance-nya yang ada di sini dia broken, kisaran harga 103 ya. Kalau pada smaller time frame memang di sini sedang terkonsolidasi sih ya. Potensinya sampai dengan 108 atau dengan sampai dengan 105. Dan untuk S&P 500 membentuk lower low ya, yang sebelumnya support itu 4166 atau Fibonacci 0886 di kisaran 4200-an. Dan lowestnya itu 4075, dan berarti berdasarkan analisa kemarin ya penurunan bisa mencapai ke 3796. Saat ini memang mendekati 4049. Pada smaller time frame ini adalah 1 jam, ada bullish divergence, jadi memang satu kondisi di sini ada potensi akan bergerak konsolidasi ya guys di atas 4 ribuan. Nah, testimoni nanti malam sih sebenarnya gue nggak expect harga itu sangat-sangat volatile turun drastis ya, karena kemungkinan besar kondisi pasar saat ini memang sudah bisa menyikapi dengan tidak terlalu lebay ya. Ya kalaupun memang harga turun ya gue harap sih penurunannya seperti bulan Maret kemarin ya, setelah harga menurun beberapa poin terus abis itu cepat reversalnya. Ya pagi ini nggak ada update apa-apa dulu ya terkait teknik analisis. Harga itu akan kembali bergerak sekitar jam 3 sampai dengan nanti mendekati maghrib, dan akan bergerak lagi atau volatile itu sekitar nanti malam ya jam 12 sampai dengan jam 1-an, karena ada testimoni dari Jerome Powell. So nanti malam kita akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram dan juga di YouTube channel. Gua sudah mulai aktif lagi untuk menganalisakan potensi atau pergerakan harga Bitcoin dan juga kawan-kawan. Sekali lagi sebelum gua tutup, gue ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga lebaran kali ini akan sangat menyenangkan ya buat teman-teman, dan teman-teman akan kembali lagi bersemangat di waktu nanti kerja. So thank you very much for watching. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.